Saudara-saudari terkasih, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tanggapan atau reaksi keras Paus Pius ke-9 terhadap hukum jaminan atau Legge delle Guarentigie sampai akhir negara kepausan. Lalu pada tahun 1929 terjadi sebuah perjanjian antara Tahta Suci dengan Italia dan menghasilkan apa yang disebut dengan Pakta Lateran atau Perjanjian Lateran. Dan ini menjadi awal munculnya negara kota Vatikan. Pertama-tama mari kita lihat kembali latar belakang munculnya hukum jaminan ini. Bahwa dengan menyatukan seluruh wilayah Italia termasuk di dalamnya Roma yang secara geografis memang berada di tengah-tengah wilayah Italia dan di mana di situ terdapat kedaulatan paus dengan adanya negara kepausan, pemerintah Italia ingin menjembatani persoalan antara kerajaan Italia dengan Tahta Suci dengan memberikan sebuah hukum jaminan atau Legge delle Guarentigie, di mana pemerintah Italia menghargai juga menjamin kedaulatan serta martabat paus dengan poin-poin sebagaimana sudah saya sebutkan pada video sebelumnya. Sekilas hukum jaminan itu sangat masuk akal, sangat menarik. Dan kita melihat bagaimana pemerintah Italia mencoba untuk menghormati juga menghargai kedaulatan penuh paus, bahkan memberikan hak prerogatif atas beberapa wilayah seperti wilayah Vatikan, Lateran, dan juga Castel Gandolfo. Bahkan seorang ahli hukum Italia yang hidup pada masa itu bernama Benedetto Croce, dia seorang ahli sejarah, ahli hukum, dan juga ahli politik, mengatakan bahwa hukum jaminan itu merupakan sebuah momentum kebijaksanaan yuridis dan momentum kebijaksanaan politik, di mana menurutnya hukum jaminan itu hingga Perang Dunia Pertama terbukti cukup memadai sedemikian rupa sehingga memberikan kebebasan penuh kepada paus. Tanggapan Benedetto Croce yang demikian itu bisa dimaklumi karena memang beliau adalah salah satu tokoh yang kontra terhadap Tahta Suci. Bahkan sebagai anggota Senat di parlemen, dia merupakan salah satu tokoh yang menolak Pakta Lateran pada tahun 1929. Terlepas dari alasan dan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut yang ingin menjamin independensi paus dan kebebasan dalam menjalankan otoritas spiritualnya, namun terdapat dua prinsip ganda yang perlu mendapatkan catatan, yakni berkaitan dengan bentuk dan juga berkaitan dengan isi. Dari segi bentuk, Legge Guarentigie atau hukum jaminan ini merupakan hukum sepihak. Karenanya ini merugikan otoritas dan juga martabat paus. Sedangkan dari segi isi, hukum ini tidak mengakui kedaulatan paus yang sesungguhnya bagi pelayanan misi yang sifatnya universal. Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang atau hukum jaminan tersebut menyatakan bahwa pribadi paus itu adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat sebagaimana tertulis di dalam pasal 1, dan juga memberikan sebuah kehormatan berdaulat di wilayah kerajaan. Ini tertulis di dalam pasal 3. Lalu menetapkan kekebalan Istana Vatikan, Istana Lateran, dan juga Castel Gandolfo dengan semua bangunan serta taman yang terhubung dengannya. Dan ini tertulis di dalam pasal 5. Semuanya itu diberikan kepada paus. Tetapi tidak disebutkan dalam kapasitas apa dia terus menikmati properti ini. Secara implisit kan ini mau mengatakan bahwa wilayah-wilayah tersebut dianggap sebagai bagian dari wilayah nasional dan dimiliki oleh negara. Sehingga
Hukum jaminan sebenarnya tidak hanya tidak mengakui kedaulatan kepausan yang sebenarnya, tetapi bahkan tidak mengakui bahwa ada sesuatu dari milik mutlak paus yang akhirnya dirampas dari paus. Sehingga lalu hukum jaminan ini juga bertentangan dengan semua norma hukum. Nah, demikian juga pandangan seorang senator yang cukup terkenal, yakni Carlo Calise. Dia adalah seorang yuris dan juga ahli sejarah. Dalam tulisannya tentang hukum gerejawi yang ditulis pada tahun 1923, menyebutkan bahwa seandainya pun Vatikan itu tidak pernah dikuasai atau tidak pernah diduduki, itu tidak berarti bahwa bukan menjadi bagian wilayah teritorial Italia. Pendudukan tersebut kan dibuat oleh undang-undang yang menyatakan kota Roma dianeksasi ke kerajaan tanpa kecuali, dan berulang kali dengan berbagai ketentuan menunjukkan bahwa kedaulatan negara itu mencakup kediaman kepausan. Nah, inilah yang pantas disayangkan dari hukum jaminan ini. Dalam hal ini, hukum jaminan itu pada dasarnya mengharuskan paus untuk tunduk kepada negara Italia, meskipun memberikan kehormatan berdaulat kepada paus. Maka tidak mengherankan jika Paus Pius ke-9 itu menolak dengan keras atau tidak menerima hukum jaminan ini. Penolakan terhadap hukum jaminan ini disampaikan secara resmi oleh Paus Pius ke-9 di dalam ensikliknya yang berjudul Ubinos, yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei tahun 1871. Pada kenyataannya memang belum ada sebuah solusi yang memadai berkenaan dengan masalah hubungan antara tata suci dengan negara Italia. Dan hukum jaminan ini berlangsung hingga tanggal 11 Februari tahun 1929, di mana pada saat itu terjadilah perjanjian Lateran antara tata suci dengan negara Italia. Periode antara hukum jaminan sampai dengan Fakta Lateran, yakni antara tahun 1870 hingga tahun 1029, di mana pada masa inilah negara kepausan itu jatuh, lalu terbentuk negara kota Vatikan yang diawali dengan perjanjian Lateran pada tahun 1929. Paus terus mengadakan atau menggunakan hak internasional, baik aktif maupun juga pasif, berhubungan dengan pemerintah sipil melalui para nunsius, dan terus membuat sebuah perjanjian dan konkordat dengan negara-negara. Dan pada periode ini pun Paus atau tata suci itu sangat berperan secara signifikan terhadap dunia internasional, seperti misalnya menjadi mediator antara Spanyol dan Jerman berkenaan dengan Kepulauan Caroline misalnya pada tahun 1885, lalu mediasi antara Inggris dengan Portugal berkenaan dengan navigasi di Afrika Timur pada tahun 1890, lalu juga antara Inggris dengan Amerika Serikat mengenai perbatasan Guyana tahun 1894. Nah, itulah yang terjadi antara periode hukum jaminan dengan perjanjian Lateran. Nah, pada video berikutnya nanti kita akan membahas apa isi dari perjanjian Lateran itu dan bagaimana lalu ini menjadi awal dari berdirinya kota negara Vatikan, lalu bagaimana ini berfungsi antara tahta suci dengan negara Vatikan berkenaan dengan hubungan internasional dan perjanjian-perjanjian yang harus diadakan antara tata suci dengan negara-negara dan masyarakat politik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga berguna.